Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Firman Tuhan yang saya bawakan hari ini bertema ketaatan yang nyata di tengah penderitaan. Nah, di dalam menjalani kehidupan ini, tentunya kita semua pernah melihat, mengamati, mengalami, bahkan menghadapi penderitaan dalam hidup ini. Penderitaan sendiri mempunyai arti, yaitu perasaan dan pengalaman akan hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun hal-hal yang bisa dibilang nasib yang malang. Penderitaan bisa dialami oleh semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, baik kecil maupun besar, bahkan anak-anak sekalipun. Nah, di sini sangatlah jelas Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian bahwa penderitaan juga tidak terlepas dari setiap orang, termasuk orang-orang percaya. Penderitaan ini bisa saja berupa kematian, sakit penyakit, krisis keuangan, tekanan batin, dan berbagai persoalan yang tentunya bisa membuat manusia merasa putus asa. Adanya penderitaan ini terkadang manusia menganggap, seringkali mempermasalahkan Tuhan karena tidak adanya pertolongan. Manusia menganggap bahwa penderitaan ini adalah kemalangan yang bisa membuatnya putus asa dan kehilangan harapan akan hari esok. Ketika manusia merasa jikalau Tuhan tidak memberikan pertolongan sesuai harapannya, maka manusia akan cenderung dalam sikap menolak dan mempermasalahkan Tuhan atas adanya penderitaan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan sekalian, saya pikir kita semua pernah mengalami hal yang demikian. Penderitaan yang pernah kita alami ini juga pernah dialami oleh Ayub, yang mana kita tahu bahwa Ayub ini sangat terkenal dengan ketaatannya yang luar biasa kepada Tuhan. Walaupun dikenal dengan ketaatan kepada Tuhan yang sangat luar biasa, ia tetap mengalami penderitaan yang begitu berat dalam hidupnya. Melihat penderitaan Ayub ini, pasti kita akan bertanya-tanya, mengapa orang-orang yang baik seperti Ayub dalam hidupnya mendapatkan penderitaan? Apakah Tuhan sedang marah kepada Ayub? Atau Tuhan sedang mempunyai rencana untuk Ayub? Meskipun Ayub mengalami penderitaan yang begitu berat, Ayub belajar untuk tetap menerima dan menanggapinya penderitaan itu dengan sikap iman yang taat kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mendalami kitab Ayub, kitab ini merupakan kitab yang berbentuk puisi, yang berasal dari tradisi hikmat, kalau dalam budaya orang Yahudi. Tidak diketahui siapa penulis kitab ini, namun penulis mengungkapkan kembali cerita ini dalam bentuk puisi. Nah, kitab Ayub ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang menjadi tokoh utama dalam peristiwa ini. Dan tentunya saja pasti Bapak, Ibu sudah tahu bahwa orang itu dikenal dengan nama Ayub. Ayub tinggal di tanah Uz yang berada di wilayah sebelah timur Israel yang dekat dengan daerah sekitar Edom. Daerah tersebut memang dikenal dengan orang-orang yang berhikmat dan bijaksana. Ayub sendiri merupakan sosok yang bijaksana dan berhikmat dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia sangat dikenal oleh masyarakat saat itu karena memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah dengan ribuan ternak dan hamba-hamba yang turut melayaninya. Ayub juga memiliki 10 anak-anak. Jika melihat situasi Ayub saat itu, tentunya sangat menggambarkan bahwa pada waktu itu dia ini adalah orang yang sangat-sangat penting dan mempunyai kuasa. Ayub yang dikenal sebagai orang yang saleh dan bijaksana itu, sehingga di hadapan Tuhan dan manusia yang tidak dapat dipersalahkan, dia tidak bisa dipersalahkan. Karena saking bijaksananya, saking taatnya yang luar biasa itu kepada Tuhan. Nah,
Namun ketika ia mengalami penderitaan yang begitu berat, dengan ditimpakannya penyakit, kehilangan harta benda, kehilangan hamba-hambanya, kehilangan anak-anaknya, bahkan kehilangan dukungan dari istrinya sendiri. Kalau kita lihat bahwa di Ayub pasal yang ke-10, Ayub 2 pasal yang ke-10, di situ sangat menggambarkan, menekankan bahwa istri Ayub ini dia sampai-sampai karena melihat mereka yang menderita terlalu berat, dia sampai-sampai menyuruh Ayub untuk agar menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Nah, Ayub yang sangat mengalami pergumulan yang berat dan datang bertubi-tubi saat itu sangat berat bagi dia. Nah, meskipun begitu, Ayub tetap menerima dan menanggapi hal itu dengan berpegang teguh pada kesalehan dan ketaatannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mendalami kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, di sini menceritakan tentang lanjutan dari proses penderitaan Ayub. Nah, seperti kalau kita lihat di pasal yang pertama itu awal mulanya penderitaan Ayub. Nah, di pasal 2 ini juga menceritakan sedikit lanjutan dari kitab pasal yang pertama itu. Nah, di pasal 2 ini yang mana kita tahu bahwa peristiwa ini dia masih berhubungan dengan Ayub pasal yang pertama. Nah, di Ayub pasal 2 ayat yang pertama, di situ dituliskan atau diceritakan bahwa anak-anak Allah bersama dengan iblis datang kembali dengan tujuan menghadap Tuhan setelah pertemuan yang pertama. Nah, di saat itu Allah bertanya kepada iblis tentang apa yang dikerjakannya. Namun iblis dia menjawab pertanyaan Allah dengan jawaban yang sama seperti yang bisa kita lihat di pasal yang pertama maupun di ayat yang ayatnya yang kedua. Nah, pada ayat yang ketiga ini Allah menyatakan bahwa Ayub ini dia adalah orang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Nah, di dalam ungkapan itu Allah memberikan pernyataan yang sangat jelas bahwa jelas dan tersirat bahwa iblis telah gagal, dan tentunya anggapan iblis terhadap Ayub itu sangat meleset jauh. Nah, kalau kita lihat di ayat yang keempat dan kelima, walaupun begitu, iblis sama sekali belum melepaskan genggamannya atas Ayub. Nah, kemudian iblis menjawab Tuhan begini, kulit ganti kulit, seperti yang kita baca di ayat yang pertama itu, bahwa di sini iblis menantang Allah agar menjatuhkan Ayub dengan menimpakan penyakit pada tulang dan dagingnya. Sebab iblis yakin bahwa dengan demikian pasti Ayub akan mengutuk Allah dan meninggalkan ketaatan kepadanya. Nah, di ayat yang ke-6 ini Allah kemudian mengizinkan iblis untuk mencobai diri Ayub. Meskipun begitu, Allah menegaskan dengan keras pada iblis agar jangan sampai menyentuh nyawa Ayub secara langsung. Nah, di ayat yang 7 dengan ayat yang ke-8, nah di situ dituliskan bahwa kemudian Ayub ditimpakan penyakit bara yang busuk yang menyerang sekujur tubuhnya dari telapak kaki sampai ke ubun-ubunnya. Penyakit ini tentunya sangat membuat Ayub begitu menderita secara fisik. Nah, karena hal itu, ia harus diasingkan dan dibawa ke tempat yang banyak abu, seperti yang kita lihat pada bacaan yang tadi. Nah, tempat yang
merupakan tempat yang dibawa oleh saudara-saudaranya oleh Ayub. Menurut para penafsir ini, sesuai dengan adat saat itu, Ayub dibawa ke tempat pengasingan yang tentunya banyak abu, agar hal itu, penyakit yang dia diderita ini tidak menyebar ke orang lain. Nah, pada ayat yang ke-9 dan ke-10, di sini menceritakan bahwa karena kondisi Ayub yang begitu memprihatinkan, ia sangat membutuhkan penghiburan. Tentunya ia sangat membutuhkan penghiburan dari orang-orang sekitar, karena saking begitu banyaknya penderitaan. Nah, kalau kita melihat di pasal yang ke-9, di sini istri Ayub ditampilkan. Jika kita mencoba memahami perkataan istri Ayub, seolah-olah perkataan yang dilontarkan istrinya ini sama seperti perkataan iblis yang menghendaki Ayub agar mengutuki Allah. Pada ayat ini kita pasti berpikir dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin saja istrinya berkata seperti itu karena tentunya sangat kasihan kepada suaminya yang begitu menderita. Nah, yang kedua, ini kemungkinan saja. Kemungkinan saja tanpa disadari, istrinya seperti membantu iblis agar mencelakakan suaminya sendiri. Nah, karena melihat istri Ayub yang begitu menderita, istri Ayub menganggap bahwa penderitaan yang dialami suaminya ini berasal dari Allah sendiri. Berasal dari Allah, akibat dan perbuatan dari Allah sendiri. Nah, meskipun demikian, istrinya berkata seperti itu, Ayub langsung menegur dia dengan keras. Nah, di sini di ayat yang ke-10 ini mau menegaskan kepada kita bahwa Ayub yang awalnya kehilangan harta benda, kehilangan anak-anaknya, dan kehilangan kesehatan fisiknya sendiri, ia juga kehilangan dukungan dari istrinya sendiri. Nah, di sini sangat jelas Bapak Ibu dan jemaat Tuhan sekalian bahwa meskipun Ayub yang berada dalam keadaan yang sangat berat akan penderitaannya saat itu, ia tidak melakukan sesuatu yang buruk. Meskipun ia tidak tahu mengapa ia menderita, ia tidak mengecewakan Allah dan tetap tekun dalam ketaatannya. Karena memang ia benar di dalam hubungannya dengan Tuhan. Itu yang paling penting dari seorang Ayub ini. Meskipun ia menderita begitu berat, ia tidak mempermasalahkan Tuhan. Karena memang ia itu bisa dikatakan seperti tidak bercelah, tidak dia begitu taat sampai-sampai di hadapan Tuhan dan manusia pun dia tidak dapat dipersalahkan. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, seorang Ayub tentunya memperhadapkan kita pada pertanyaan-pertanyaan penting. Kenyataan yang harus kita terima bahwa di dunia ini kita juga tidak luput dari penderitaan yang bisa saja menggoncang iman kita maupun ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, kita bisa saja digoncang iman dan ketaatan kita melalui berbagai cara, seperti penyakit, seperti tekanan batin, seperti kematian yang tentunya yang pernah kita alami. Mungkin saja kita bertanya-tanya, mengapa orang yang baik ini, mengapa orang yang baik dalam hidupnya, dia harus menderita? Apakah Tuhan sedang memarahi kita? Atau mungkin saja berbagai penderitaan yang dialami terdapat tujuan, atau hanya kebetulan saja? Yang jelas, di sini kita bisa pahami bersama bahwa tentunya Tuhan mempunyai maksud dan tujuan di balik penderitaan yang kita alami.
Meskipun kita tidak tahu mengapa, tapi kita yakin dan percaya bahwa semuanya itu ada tujuan dan maksud dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dalam memahami ketaatan yang nyata di tengah penderitaan, ada 3 hal yang perlu kita belajar dan pahami bersama, bahwa yang pertama, setiap orang tidak terlepas dari realitas penderitaan. Itu yang harus kita pahami, bahwa mungkin beberapa dari kita pasti berpikir, orang-orang yang hidupnya taat dan benar dalam hidup di hadapan Tuhan tidak mungkin mendapatkan penderitaan. Karena orang-orang baik dalam hidupnya pasti akan baik-baik saja kalau kita berpikir seperti itu. Nah, jika kita mengalami penderitaan yang berat, pasti kita berpikir bahwa penderitaan itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita, sehingga alam menghukum kita. Ya, tentunya pasti berpikir begitu, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Kita pasti tentunya berpikir seperti itu. Namun penderitaan setiap orang kita harus pahami, kita harus tahu bahwa penderitaan setiap orang tidak selalu disebabkan oleh dosa. Kitab Ayub memberi fakta. Di sini Kitab Ayub memberikan fakta yang sangat jelas bahwa berbeda dengan orang-orang yang berdosa, Kitab Ayub menegaskan bahwa Ayub ini meskipun dia adalah orang yang saleh dan takut akan Allah, namun dia juga bisa mengalami penderitaan. Nah, tentunya seorang Ayub di sini membawa kita pada pemahaman, pada refleksi bahwa tidak ada seorang pun yang bisa luput. Tentunya tidak ada seorang pun yang bisa luput dari penderitaan. Karena itu, penderitaan harus dimaknai dan diterima sebagai bagian dari kehidupan manusia tanpa terkecuali. Ini harus kita terima, Bapak Ibu, bahwa penderitaan itu tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Meskipun kita sudah taat kepada Tuhan atau mungkin saja berdosa kepada Tuhan, kita tidak akan terlepas dari penderitaan itu. Karena dalam penderitaan itu ada maksud dan tujuan dari Allah yang tentunya kita harus pahami. Kita harus bisa pahami. Nah, poin yang kedua yang saya bagikan kepada kita hari ini, untuk kita belajar dan berefleksi bersama bahwa penderitaan bukanlah kebetulan, tetapi ada tujuan dan rencana Tuhan di dalamnya. Setiap orang pasti akan diuji oleh Tuhan. Namun kita perlu pahami bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan orang percaya menderita tanpa ada alasan dan maksud di dalamnya. Tujuan dari adanya penderitaan yang Tuhan izinkan ialah supaya menguatkan dan memurnikan iman kita. Meskipun kita tidak tahu asal mula penderitaan dan kesudahannya itu, disinilah iman kita diuji. Penderitaan bukanlah kebetulan. Kita perlu menyadari bahwa penderitaan merupakan cara Tuhan untuk mendidik kita. Jikalau kita masih menganggap bahwa penderitaan hanyalah kebetulan belaka, maka kita perlu sadar bahwa semua itu memiliki maksud dan tujuan Tuhan untuk mendidik kita agar memahami maksud dan rencananya dan percaya bahwa semuanya itu berada dalam kendali Tuhan. Nah, poin yang ketiga yang saya bagikan untuk kita refleksikan dan renungkan bersama pada saat ini ialah penderitaan bukanlah alasan untuk meragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, sangat jelas bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi pada hidup setiap orang menunjukkan bahwa Allah terus mengawasi umatnya, termaksud iblis. Walaupun iblis ingin menghancurkan hidup setiap orang, hidup kita, Allah tetap berkuasa dan apa yang dikehendakinya tidak dapat digagalkan oleh iblis.
Ini harus kita pahami Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Nah, hal ini juga berlaku bagi kita. Adanya penderitaan di dalam kehidupan setiap kita bukanlah alasan untuk meragukan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Jikalau saat ini kita semua masih sedang mengalami penderitaan, maka penderitaan itu ada di dalam batas dan pengawasan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di dalam penderitaan ini kita jangan ragu-ragu. Kita tidak boleh ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bukan membenci kita. Namun Tuhan ingin menyatakan kebaikannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, saya memiliki sedikit cerita tentang peristiwa yang tentunya kita semua sudah pernah atau mungkin saja sedang mengalami saat ini. Saat dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 dengan penyebarannya yang sangat cepat, tentunya kita semua saat itu merasakan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Angka kematian dan jumlah orang yang terpapar tidak dapat dihindarkan. Tidak ada yang tahu dari mana dan bagaimana virus ini bisa muncul. Yang jelas penyebarannya ini sangatlah cepat hingga membuat manusia seperti tidak berdaya. Virus ini juga dia tidak membedakan bangsa, tidak membedakan orang yang usia muda, usia lanjut, miskin ataupun kaya. Virus ini tidak membedakan itu. Tidak hanya kehilangan orang yang kita kasihi saja tanpa adanya kata-kata perpisahan, keadaan ekonomi juga yang menurun, begitu juga dengan pendidikan yang tentunya kita seperti diperhambat, seperti tidak lancar begitu. Nah, di sini kita bisa membayangkan bahwa dari peristiwa ini kita bisa membayangkan bahwa situasi dan perasaan kita saat itu tentunya sangat terasa akan dampaknya yang luar biasa bagi jemaat dan saya. Di balik penderitaan yang kita semua alami, pasti kita semua bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah Tuhan sedang menghukum manusia karena dosa-dosanya? Atau mungkinkah dengan hadirnya COVID-19 ini, Tuhan mau kita belajar sesuatu? Dari peristiwa ini, kita semua perlu maknai dan pahami bahwa pandemi ada bukan secara kebetulan untuk membuat manusia terus hidup dalam penderitaan. Melainkan Tuhan ingin agar kita tetap mempertahankan ketaatan dan keteguhan iman kita kepadanya, meskipun berada pada persoalan hidup yang tidak menyenangkan. Nah, melalui ilustrasi ini, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kiranya dapat memahami dan memaknai secara bersama bahwa persoalan pahit yang Tuhan izinkan terjadi semuanya untuk demi kebaikan kita sendiri, untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita tentunya mempunyai persoalan hidup masing-masing. Terlepas dari semuanya itu, kita bisa menyikapi hal tersebut dengan cara yang berbeda. Melalui persoalan hidup yang terjadi, saya mengajak kita semua untuk belajar dari Ayub yang memahami dan memaknai bahwa penderitaan yang Allah izinkan tentunya memiliki maksud dan tujuan. Meskipun kita tidak tahu penderitaan itu datang dari mana dan mengapa itu harus terjadi pada kita, kita harus tetap berpegang teguh pada iman kita. Karena sejatinya Allah dapat menggunakan hal-hal yang tampak buruk sekalipun untuk menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita tunjukkan sikap ketaatan kita yang nyata di tengah penderitaan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di penghujung khotbah ini saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kiranya melalui penderitaan yang kita alami, jangan cepat
berputus asa pada persoalan hidup. Teruslah berpengharapan dengan taat dan tekun kepada Tuhan, karena semua yang terjadi tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber hidup kita memampukan dan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Amin.